tetap bisa lewat di lajur sepeda. Depan Metro Mini, belakang bajai, motor juga ada di belakang. Tuh kan? I want to ride my bus. I want to ride it where you say, I say why, say why, say I say. Selamat siang, kita berjumpa dengan rangkaian informasi yang penting dan populer yang kami kemas secara ringan dalam fenomena Bingkai Berita. Bersama saya, Sandra Angelia. Kabar gembira bagi para pengendara sepeda di Jakarta. Ya, Jakarta kini telah memiliki lajur khusus sepeda. Namun lajur ini panjangnya hanya 1,5 km. Sudah panjangnya tak seberapa, lajur ini ternyata juga digunakan tak hanya oleh sepeda. Iya. Jakarta, sudah ramahkah bagi para pengguna sepeda? Dengan kondisi Jakarta yang macet dan udara yang berpolusi, nyamankah wanita bersepeda? Rifa Ilyas atau biasa dipanggil Rifa. Setiap hari ia pergi dan pulang bekerja dengan bersepeda. Untuk berangkat kerja, Rifa menyiapkan perbekalan untuk perjalanan dan kelengkapan kantornya. Pertama, bagi saya itu yang paling murah daripada pakai mobil atau motor. Terus dengan itu saya tidak perlu ke fitness atau gym lagi. Rasanya lebih fresh, lebih aktif daripada teman-teman yang lain di pagi hari ya, karena saya sudah beraktivitas sebelumnya. Setiap hari, wanita yang pernah mengikuti program bersepeda Jakarta Jepara April lalu ini menempuh jarak sekitar belasan kilometer. Selain menyelinap di antara kemacetan, Rifa juga menggunakan jembatan penyeberangan. Sebagai pesepeda, Rifa menghormati pejalan kaki dengan turun dari sepedanya. Tak lebih dari 1 jam perjalanan, Rifa telah sampai di kantornya. Bila ditempuh dengan kendaraan roda 4, setidaknya butuh waktu sekitar 2 jam. Dan inilah ritual khas dalam bersepeda ke kantor. Berganti kostum dari sporty menjadi pakaian formal siap kerja. Bagi Rifa, bersepeda selain menjaga kesehatan juga mengurangi kemacetan serta mengurangi polusi udara. Jakarta pada akhir bulan Mei lalu telah memiliki lajur khusus sepeda. Lajur sepanjang 1,5 km ini membentang dari kawasan Taman Ayodhya ke Melawai. Lajur sepeda ini ditandai dengan warna cat yang berbeda dan tanpa pembatas dengan lajur-lajur lainnya. Ya, sekarang kita coba ya gimana rasanya naik sepeda di lajur sepeda. Kita coba di lajur sepeda pertama dan satu-satunya di Jakarta. Kita mulai di titik Taman Ayodhya. Di seberang Taman Ayodhya, saya mengambil sepeda di tempat parkir khusus sepeda. Halte di Taman Ayodhya ini memang tak hanya sebatas tempat pemberhentian, namun juga disediakan tempat parkir sepeda. Awal mula bersepeda di lajur sepeda, saya merasakan kenyamanan. Namun, suasana bersepeda menjadi berbeda di jarak sekitar 200 meter kemudian. Wah, kalau ini bener yang namanya becek habis hujan, lajur sepeda becek, nggak ada ojek. Ya, lajur sepeda yang ada di sebelah kiri memiliki ketinggian lebih rendah, membuat ada genangan air setelah hujan.
Bersepeda di lajur ini juga tak semulus dan selancar perkiraan saya. Gimana tetap bisa lewat di lajur sepeda? Depan Metro Mini, belakang bajai, motor juga ada di belakang. Tuh kan? Bang, ngomong-ngomong ini tahu nggak kalau lajur sepeda? Paham ya? Ngantuk-ngantuk, tapi aku masih lewat sini. Macet, jadi kalau macet nggak apa-apa lewat lajur sepeda? Mungkin nggak apa-apa kali, gimana nih abang? Ah, ini sepeda, kalau ini apa pak? Motor, tapi kok masuk jalur sepeda pak? Nah, gini soalnya posisinya aja, posisinya ada di jalur ini. Oh, tapi sebenarnya kan di situ bisa. Ya, tentu ada orangnya sebelah. Ya, mana itu masih bisa. Bapak deket-deket saya sih. Tak hanya pengguna kendaraan, namun juga yang satu ini. Wah, asik nih naik sepeda bisa beli bakso. Iya, pacaran nih bapak ibunya nih. Bukan, Oh, karyawan, mesra amat tapi jualannya sampai di lajur sepeda. lajur mbak, aku lagi jalan aja, ini gak mangkal. Oh, gak mangkal. Tapi habis berapa mangkok? Ya, udah 2 mangkok udah baru. Oh, di sini nggak mangkal, tapi 2 mangkok. Ya udah gini, ini kan pakai mangkoknya siapa nih? Saya Makanya bapak, orang makan berapa lama? Orang makan berapa lama? udah jamin, aku situ dalam biasanya bang, nggak di sini. Bisa aja ini. Tanya siapa RT nggak betul. Ya, kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk kesuksesan program lajur khusus sepeda ini. Jadi Taman Ayodhya sampai Melawi itu sebagai contoh, itu lajur sepeda yang dikatakan bike lane tadi, itu bercampur dengan kendaraan lain. Nah, itu bisa juga dikembang-kembangkan di tempat lain, tapi tadi paling efektif itu dan efisien kalau memang dilakukan itu bike path. Jadi benar-benar lajur sepeda itu terpisah dengan lajur jalan, karena keselamatan lebih tinggi. Sebagai contoh di bantaran kali, di Kali Malang ya, Kali Ciliwung itu kalau memungkinkan dibuat bike path itu akan sangat baik. Tapi yang sangat memungkinkan yaitu di Banjir Kanal Timur itu masih ada space untuk lajur sepeda. Itu dari Cipinang itu bisa terhubung sampai ke Marunda. Para pesepeda di kota Bandung dan Yogyakarta sebenarnya juga mendapat sejumlah fasilitas di jalan raya. Namun fasilitas itu tak bisa dimanfaatkan dengan baik. Apalagi saat ini warga lebih memilih sepeda motor dibandingkan sepeda kayu untuk menunjang aktivitas mereka. Ya, bersama 2 teman dari Bandung ini, saya diajak bersepeda untuk lebih mengenal lajur sepeda di Bandung. Lajur sepeda sepanjang 8 km ini memang mengelilingi kota Bandung. Penggunanya lebih ditujukan kepada perjalanan wisata dan olahraga. Berbeda dengan di Jakarta, lajur sepeda di sini berwarna biru. Namun di beberapa bagian warnanya memudar. Tapi kayak gini kondisinya, siapa yang bisa melihat jelas kalau ini lajur sepeda? Karena catnya sudah tidak jelas. Iya. Sudah ini ya, lumpur. Padahal ini mulai ada lajur ini tahun Sekitar 2010 kemarin, ini udah pengecatan yang kedua. Pengecatan kedua. Ini tahun 2011, 6 bulan lah ya. Sudah Ya. kondisinya gini ya. Semoga kedepannya bisa lebih jelas. Ya, yang penting catnya lebih berkualitas. Tak berbeda dengan di Jakarta, kesadaran sejumlah warga juga tampak kurang terhadap lajur sepeda ini. Kalau ini lajur sepedanya harus berbagi sama mobil. Permisi, kita ketek ya. Permisi. Mbak, turunin dong mbak, dikit lagi. Kan kelihatan cantik mbaknya. Mbak, ngomong-ngomong ini kelihatan nggak mbak kalau lajur sepeda?
Nggak terlalu kelihatan sih, Mbak. Nggak terlalu kelihatan, karena itu parkir di lajur sepeda. Iya, dikit. Dikit. Kok bisa sih Mbak parkir di lajur sepeda? Karena nungguin teman sih, Mbak, di seberang. Nungguin teman, maksudnya sebentar. Iya, tapi ternyata lama. Oh, jadi ternyata lama. Dari Terus parkir nanggung. dari parkir. Jadi karena nungguin gitu nggak apa-apa nih parkir di lajur sepeda. Gitu. Dikit. Jadi kalau dikit nggak apa-apa ya, gitu ya. Apa dikit. Di siang hari, lajur sepeda di areal Jalan Aceh Bandung ini bahkan dipenuhi dengan taksi, becak, dan angkutan umum yang menanti penumpang. Beberapa lajur sepeda seperti di Dago ditempatkan di atas trotoar. Saat sore hari, banyak warga Bandung bersepeda dan berjalan-jalan. Lajur sepeda yang terletak di trotoar pun harus terbagi-bagi penggunanya. Terus biasanya gimana nih? Nggak bisa lewat jalur Ya, sepeda ya Mas Ri? kita akhirnya mau nggak mau harus ambil jalur jalan raya deh. Jalur jalan raya. Iya. Juga harus berbagi sama orang jalan juga ya di trotoar. Ya. Ada yang jualan juga. Selain kendaraan, lajur sepeda pun harus berbagi dengan penjajah makanan. Kelihatan nggak ini kalau jalur sepeda? Kelihatan. Terus kenapa ada siomay di sini, ada gerobak di sini? Ayo Ibu kabur sini. Ibu cantik loh. Kenapa sih Bu ada di sini Bu? Sini Bu cantik. Kenapa? Kenapa ada jalur sepeda kok jualan di sini? Nggak ada tempat. Oh, nggak ada tempat untuk jualan. Tapi jelas nggak sih sebenarnya batasnya jalur sepeda mana, pejalan kaki mana? Terus ada jualan itu jelas nggak? Jalur sepeda ini. Jalur sepeda ini, tapi ini ternyata jadi jalur jualan. Ya. Dengan kondisi seperti ini, membuat para pengguna sepeda enggan bersepeda di lajur biru ini. Mereka lebih memilih menggunakan jalan raya. Ya, jalan untuk sepedanya juga udah rusak, Pak. Itu kan di trotoar gitu kan ya. Seharusnya benar-benar ada jalur khusus gitu, khusus sepeda. Sekarang juga setnya udah pada melepuh gitu kan. I think it's really safe because it's a blue line and then the cars know where the bicycles are. So I think they have to watch out for the bicycles when they are on the blue line and not riding on it because it's for the bicycle. Di Indonesia, kota Yogyakarta merupakan kota yang identik dengan sepeda. Bahkan di tahun 70-an, kota ini diberi julukan kota sepeda karena banyaknya jumlah pengendara sepeda. Di Yogyakarta, fasilitas untuk pengguna sepeda yang disediakan pemerintah kota masih ada hingga kini. Fasilitas itu berupa area tunggu khusus bagi pengguna sepeda di hampir setiap persimpangan jalan. Selain itu, juga ada rambu penunjuk untuk menunjukkan jalan alternatif bagi pengguna sepeda. Muntowil mengakui fasilitas ini belum berjalan maksimal. Pertama jalurnya kurang bagus, kemudian sosialisasinya masyarakat pada belum tahu. Kemudian pemerintah saat ini masih hanya memberikan suatu slogan aja dulu, sosialisasinya kurang. Toleransi pengendara motor terhadap pengguna sepeda juga rendah. Banyak area tunggu khusus sepeda justru ditempati pengendara motor. Tingkat kedisiplinan pengendara sepeda juga rendah. Terbukti banyak pengendara sepeda yang melanggar lampu lalu lintas daripada menunggu di area tunggu khusus. Rambu penunjuk jalan alternatif bagi sepeda juga tidak ubahnya hanya hiasan kota semata. Hanya sedikit pengendara sepeda yang memilih menggunakan jalur alternatif sepeda dibandingkan dengan yang memilih melewati jalan protokol. Selain itu, saat ini jumlah pengendara sepeda di Yogyakarta menurun drastis. Warga banyak memilih ke sepeda motor. Meski begitu, upaya pemerintah kota untuk memberikan fasilitas kepada pengguna sepeda patut diapresiasi. Setidaknya agar kejayaan sepeda di Yogyakarta tahun 70-an silam tak hanya menjadi dongeng semata.